Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap ceria, semangat belajar bersama ayah bunda di rumah. Nah, sebelum memulai membacakan ceritanya, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Buku yang Ustazah akan baca yaitu tentang masa kecil para ulama. Masa kecil para ulama ini ya. Nah, bukunya kecil banget ya teman-teman. Warnanya merah. Nah, Ustazah akan cerita tentang masa kecil para ulama tentang Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit. Nah, sekarang teman-teman ada yang sudah kenal nama Zaid bin Sabit? Nah, Ustazah akan bercerita ya. Siapa sih Zaid bin Sabit? Nah, dia adalah sekretaris Nabi yang menguasai banyak bahasa. Nama Zaid bin Sabit tentu tidak asing lagi di telinga teman-teman. Beliau adalah sosok sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Beliau menjadi sekretaris yang membacakan surat-surat yang ditunjukkan kepada Nabi. Juga menulis surat balasan sesuai dengan bahasa yang dikehendaki Nabi. Termasuk surat-surat yang berbeda bahasanya dengan bahasa Arab. Selain bahasa Arab, beliau menguasai banyak bahasa asing. Mana dengan teman-teman? Selain bahasa daerah bahasa Indonesia, nah, teman-teman juga apa yang sudah kamu kuasai? Bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa asing lainnya. Ternyata mempelajari bahasa asing itu sangat penting. Kalau nggak percaya, simak kisah berikut ini. Sejak kecil, Zaid sudah kelihatan kecerdasan dan kesungguhan dalam belajar. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Zaid menginjak usia 11 tahun, kira-kira masih usia SD, kelas 5 atau kelas 6. Orang-orang sengaja membawanya ke hadapan Nabi. Lalu mereka berkata, "Wahai Rasul, dia adalah anak dari Bani Nazar yang telah hafal 17 surat dalam Al-Quran." Ketika itu masih sangat jarang orang dewasa yang sanggup menghafal Al-Quran sebanyak itu, apalagi anak-anak, karena Al-Quran belum turun secara keseluruhan, baru sebagian saja yang turun. Kemudian bacaan Zaid dicek oleh Nabi. Nabi kagum akan kecerdasan Zaid. Nah, beliau tahu Zaid adalah anak yang cerdas. Maka Nabi menyuruh Zaid untuk mempelajari bahasa yang dipakai oleh orang Yahudi agar ia bisa menerjemahkannya kepada Nabi saat harus berkomunikasi dan mendakwahi orang-orang Yahudi. Selanjutnya, hanya dalam waktu setengah bulan Zaid mampu memahami bahasa yang dipakai oleh Yahudi. Kalau Nabi hendak mengirimkan surat kepada orang Yahudi untuk mendakwahi atau menerima surat dari orang-orang Yahudi, Zaid bertugas untuk menerjemahkannya. Pada suatu hari, Nabi mendapatkan surat yang menggunakan bahasa Suryani, bukan bahasa Arab, bukan pula bahasa yang sering dipakai oleh orang Yahudi. Lalu beliau bertanya kepada Zaid, "Kamu menguasai bahasa Suryani?" Zaid menjawab, "Belum." Lalu Nabi menyuruh Zaid untuk mempelajari bahasa Suryani. Akhirnya Zaid mempelajarinya selama 17 hari hingga paham. Nah, sekarang teman-teman tahu kan, ternyata bahasa asing itu penting. Kalau kamu tidak paham bahasa asing, kamu bisa ditipu. Ya. Kamu juga kesulitan untuk mendakwahi orang yang bahasanya berbeda dengan bahasamu. Silahkan saja belajar bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya agar kesempatan untuk mengetahui semua cabang ilmu semakin besar. Tapi ingat, utamakan dulu bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah
bahasa Al-Quran, juga bahasa hadis. Kamu tidak akan bisa mempelajari Al-Quran dan hadis dengan sempurna tanpa bahasa Arab. Itu pun dengan buku-buku karya para ulama kebanyakan masih berbahasa Arab. Apalagi kitab-kitab yang tebal, masih jarang yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sahabat Umar berkata, barang siapa yang melestarikan bahasa Arab, berarti ia melestarikan agama Islam. Ya, cukup sekian pembahasan cerita dari buku ini. Nanti simak lagi video cerita selanjutnya di buku ini ya. Teman-teman, jangan lupa tetap semangat belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang ada di Sekolah SDIT Cahaya Fikri. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.